Selamat malam, perkenalkan nama saya Silvestre Tuenmoduk, NIM 1912-0168. Di sini saya akan mempresentasikan tugas-tugas tentang sistem pakan diagnosa hama dan penyakit pada tanaman budidaya rumput laut menggunakan metode substantif faktor berbasis web. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan bab 1. Pendahuluan latar belakang. Produksi rumput laut di Indonesia dan berbagai jenis rumput laut telah dibudidayakan, seperti jenis Euchema cottoni atau Cottoni yang saat ini banyak dibudidayakan di daerah Kupang Barat. Segala permasalahan dan hambatan yang mungkin terjadi, terutama terhadap kemungkinan serangga, hama, dan penyakit pada tanaman rumput laut, perlu mendapat perhatian khusus yang jika dibiarkan dapat berakibat menurunnya produksi. Tentunya dalam budidaya rumput laut, selain kondisi lokasi, budaya, hama, dan penyakit pada rumput laut juga dapat menimbulkan kerusakan rumput laut. Hama dan penyakit rumput laut yang sering terjadi di Kupang Barat adalah ice, ikan baronang, penyu hijau, lapa-lapa, lumut hitam, dan lumut hijau. Untuk mencegah dan mengulangi serangan hama dan penyakit rumput laut tersebut, petani membutuhkan bantuan dari seorang yang ahli dalam bidang budidaya rumput laut. Akan tetapi, seorang ahli memiliki keterbatasan waktu dalam membantu para petani mendiagnosa hama dan penyakit dari gejala-gejala yang terjadi pada rumput laut, serta mendapat solusi penanganannya. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apakah metode substantif faktor dapat digunakan untuk diagnosa hama dan penyakit pada rumput laut? Yang kedua, berapa tingkat akurasi dari metode substantif faktor untuk melakukan pengujian pada sistem paket tersebut? 1.3 Tujuan masalah. Yang pertama, mengimplementasi metode substantif faktor agar dapat digunakan untuk mendiagnosa hama dan penyakit pada rumput laut. Yang kedua, mengetahui tingkat akurasi metode substantif faktor dalam mengimplementasi sistem pakan diagnosa hama dan penyakit pada rumput laut. 1.4 Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada para pengguna atau pemelihara untuk mendiagnosis penyakit yang diderita oleh anjing peliharaannya berdasarkan gejala yang tampak. Yang kedua, membantu dokter hewan dengan menggantikan perannya dari seorang pakar dalam menangani penyakit pada anjing serta memberikan saran dan pengobatannya. Bab 2 Tinjauan pustaka. 1.1 Definisi sistem pakan. Sistem pakan adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakan manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakan adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi atau biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut. Tergantung dari desainnya, sistem pakan juga mempunyai atau merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. Sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan. Tujuan sistem pakar adalah mentransfer kepakaran seorang pakar ke komputer, kemudian melanjutkan dari komputer ke orang lain yang bukan pakar. 2.2 Metode substantif faktor. Metode substantif faktor atau CF diusulkan oleh Thorlife dan Butson pada tahun 1975 untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran atau inexact reasoning seorang pakar, misalnya dokter, seringkali tidak pasti dalam menganalisis suatu informasi yang ada dengan cara mengungkapkan atau kemungkinan besar, hampir pasti, untuk mengakomodasi hal tersebut, maka menggunakan substantif faktor guna menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi.
Adapun kelemahan dan kelebihan dari metode certainty factor. Yang pertama, kelebihan certainty factor. 1. Teori perhitungan ini diterapkan dalam sistem pakai yang mengandung ketidakpastian sangat cocok, misal dalam mendiagnosa penyakit. Kedua, perhitungan dalam sekali proses hanya dapat mengolah 2 data saja, sehingga keakuratan data dapat terjaga. B. Kekurangan metode certainty factor. Yang pertama, dalam pemodelan ketidakpastian yang menggunakan perhitungan metode certainty factor biasanya masih diperdebatkan keakuratannya. Yang kedua, untuk data lebih dari 2 buah maka dilakukan beberapa kali pengolahan data. Untuk berikutnya saya berikan kepada teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Upik Maisilani, NIM 19120174. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah keamanan informasi. Nah, di sini soalnya itu tentang membuat sebuah laporan, bentuk laporan mengenai studi kasusnya itu mengenai sistem pakar diagnosa hama dan penyakit pada tanaman budidaya rumput laut menggunakan metode certainty factor berbasis web. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian untuk bab 2.3 karena di bagian pertama dari bab 1 sampai tentang bab 1 sampai 2.2 tentang metode certainty factor sudah dijelaskan oleh teman saya Eton. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya yaitu tentang penyakit pada rumput laut. Nah, di sini penyakit pada rumput laut itu merupakan komoditas ekspor unggulan yang mempunyai nilai ekonomi secara relatif tinggi di pasaran. Di sini untuk gejala-gejala untuk gejala-gejala penyakit untuk pada tanaman rumput laut itu ada yang pertama tuh penyakit IC, penyakit pucuk putih, dan penyakit kompetitor, lumut hitam dan lumut hijau serta lapa-lapa. Nah, di sini tapi gejalanya itu yang pertama itu di sini ada untuk 2.4 ini masuk dalam gejala penyakit pada rumput laut. Nah, di sini gejalanya itu ada 7. Yang pertama itu lambat pertumbuhan atau kerdil, bobotnya itu 0,8, terus ada bintik-bintik putih atau bercak-bercak merah, itu bobotnya 0,7 dan teman-teman bisa lihat di sini sampai dengan yang gejala yang ke-7 itu jaringan mengeras yang bobotnya 0,6. Gejalanya itu sampai di gejala 21. Di sini terus ada lanjutan untuk yang bagian gejalanya. Di sini tuh gejala pada rumput laut itu ada 21 gejala. Yang terakhir benjolan pada ujung atau batang talus. Nah, untuk jenis penyakit dan solusinya, untuk kode pertama itu P1 dan penyakit di sini ada tabel, ada kode penyakit, dan solusi. Nah, untuk kode pertama yaitu P1, penyakitnya itu bulu babi. Nah, solusinya itu menentukan lokasi budidaya yang merupakan pengecekan secara rutin 2 minggu sekali. Nah, terus untuk yang kode kedua itu P2 yaitu ikan beronang. Nah, solusinya melindungi area budidaya dengan memasang pagar yang terbuat dari jaring. Untuk yang P3 siput laut. Nah, solusinya ini bibit yang ditanam harus benar-benar terbebas dari siput tersebut. Kemudian harus digunakan
dilakukan monitoring atau 1 minggu sekali dengan cara membersihkan rumput laut. Nah, di sini untuk tabel jenis penyakit dan solusi ini dia jumlahnya sampai dengan 11. Yang terakhir itu gejala kode yang ke-11 itu penyakitnya kompetitor, terus solusinya melakukan pembersihan yang rutin. Di sini juga ada tabel aturan rules-nya. Yang pertama untuk penyakit P1 tadi, aturan atau rules-nya itu if sama dengan G10, G13, G18 dan G16, terus hasilnya P1. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk ininya sampai dengan aturannya sampai dengan P11. Di sini ada if, yang terakhir itu ada if sama dengan G1, G11, G2, G3 dan maka menjadi P11, yaitu kompetitor melakukan pembersihan. Di sini perkenalkan, nama saya Revilia Marlene Cortereal, NIM 21120065. Saya akan mempresentasikan paper dari kelompok kami tentang sistem pakar diagnosa hama dan penyakit pada tanaman budidaya rumput laut menggunakan metode Certivector berbasis web. Tabel aturan rule, di mana penyakit P1 aturan rule-nya if sama dengan G10, G13, G18, G16 dan P1. P2 if sama dengan G4, G10, G11, G16 dan P2. P3 if G2, G5, G11, G13, G14 dan P3. P4 if G4, G11, G16 dan P4. P5 if G1, G2, G3, G5, G7, G9, G12, G15 dan P5. P6 if G5, G8, G14, G16, G17 dan P6. P7 if G1, G5, G6, G7, G8, G12, G15 dan P7. P8 if G9, G11, G19, G14 dan P8. P9 if G17, G20 dan P9. P10 if G1, G21, G12 dan P10. P11 if G1, G11, G2, G3 dan P11. Teknik pengumpulan data. Di sini ada 3 teknik. Ada 3 teknik. Yang pertama teknik wawancara. Wawancara perlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah yang telah dipaparkan pada rumusan masalah. Yang kedua, teknik pengamatan dilakukan secara langsung terhadap objek yang telah ditentukan untuk mengamati kebutuhan-kebutuhan yang akan dimasukkan dan diterapkan pada sistem. Yang ketiga, teknik kepustakaan. Teknik ini digunakan dengan cara mempelajari atau mencari data pada literatur berupa buku, artikel, dokumen, atau arsip di buku-buku pedoman dan buku-buku perpustakaan yang dianggap dapat mendukung proses pengumpulan data. Kelas diagram. Kelas diagram adalah gambaran sistem secara statis dan relasinya. Terdapat 7 kelas, yaitu login, user, diagnosa, detail diagnosa, gejala, pengetahuan, dan hama penyakit. Activity diagram atau aktivitas diagram. Diagram admin adalah gambaran proses yang dilakukan admin, dimulai dari admin berupa login. Jika gagal
sistem akan mengembalikan ke halaman login, dan jika berhasil, admin dapat mengolah data user, data penyakit, data gejala, data pengetahuan, dan melihat riwayat diagnosa. Aktivitas diagram user. Aktivitas diagram user di atas adalah gambaran proses yang dilakukan user. Dimulai dari user melakukan login. Jika gagal, sistem akan mengembalikan ke halaman login, dan jika berhasil, penyakit, gejala, melihat riwayat konsultasi, serta melakukan konsultasi dengan memilih gejala, dan sistem yang akan memproses dengan metode sertif vektor. Setelah itu, sistem menampilkan hasil diagnosa dan user dapat mendapatkan hasil diagnosa. Berikut adalah diagram user. Dimulai dari user membuka aplikasi dan login menggunakan username dan password yang terdaftar. Setelah login, user masuk pada halaman beranda. Setelah itu, user dapat melihat daftar penyakit, melihat daftar gejala, melihat riwayat konsultasi, dan melihat konsultasi dengan memilih gejala. Setelah itu sistem akan mendiagnosa dengan metode sertif vektor, dan user mendapatkan hasil diagnosa, serta user dapat logout dari aplikasi. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.